Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Kali ini Aurora ingin mereadingkan, tertarik energinya untuk mereadingkan situasi dan rencana karmik itu seperti apa setelah memperlakukanmu dengan tidak adil dan kamu lolos. Kira-kira situasi karmiknya seperti apa? Apakah dia ada rencana lain atau seperti apa? Di sini bukan untuk mendendam ya, tapi untuk mewanti-wanti kita kalau terjadi sesuatu yang negatif, dan juga bersyukur ya kalau ternyata efeknya positif ke kita semua, ke kamu ya. Jadi sekali lagi bukan untuk mendendam, bukan untuk syukurin lo, tapi diambil petik hikmahnya juga ya. Kira-kira karmik di bulan Juli ini gimana saat ini ya, atau setelah kamu tertarik, pokoknya intinya kamu tertarik melihat readingan ini kapan. Di sini karena kamu lolos dari jebakan jeratan serangan dia. Jadi di sini mari kita lihat rencana karmik atau keadaan karmik ini seperti apa berikutnya, atau saat ini ya. Bingung. Aku ngeliat di sini energi karmik saat ini sedang bingung. Tiba-tiba dia ngerasain gelisah yang gak enak. Jadi di sini mungkin orang-orang yang toksik atau memanipulatif kamu, atau yang pernah jahatin kamu, salah satunya di sini merasa saat ini dalam keadaan yang bingung, kacau balau. Setelah ganggu kamu dan kamu lolos, kamu berhasil. Di sini karmik bingung, cari solusi. Gimana nih caranya supaya bisa jerat energi kamu lagi? Ya, sementara aku lihat di sininya kamu saat ini sedang mulai menapaki awal baru di dalam kehidupanmu, kosong. Jadi untuk kamu mungkin yang kemarin ditinggal putus cinta, ditinggal selingkuh, atau di sini kamu yang disakiti, ya. Saat ini tampaknya kamu sudah mulai merasakan move on atau situasi baru yang ingin segera kamu lakukan. Kamu nggak mau lagi dengan karmik atau orang-orang toksik yang pernah jahatin kamu, ya. Jadi kamu akan mengawali sesuatu hal baru yang penuh dengan keindahan ya, dan ini ada yang berhubungan dengan ranah keuangan, di mana pada akhirnya kamu akan menemukan solusi tentang job atau keuangan kamu ya. Mungkin karir kamu yang akan semakin bagus, tiba-tiba job kamu masuk rame ya, atau di sini kalau kamu seorang bos, kamu nemuin karyawan baru yang jauh lebih bagus. Kalau kamu di sini seorang karyawan, mungkin di sini kamu nemuin job yang sesuai untuk kamu ya, atau di sini kamu merasa bahwa lingkunganmu, tempat kerjaanmu sekarang lebih mengasyikkan daripada yang dulu, mungkin juga dengan kehadiran orang-orang baru yang cukup mensupport kamu ya. Jadi intinya di sini karmik bingung. Gimana nih caranya supaya dia bisa memetik cawan energi kamu, alias memporak-porandakan semua yang kamu punya ya. Sebenarnya di sini dia merasa sudah bisa mengacaukan banyak hal, tapi kok masih belum bisa benar-benar meng-game overkan kamu. Jadi di sini dia bingung. Seperti itu karmiknya. Sementara kalau kamu sendiri, aku lihat di sini akan keberkahan ya di dalam solusi atau masalah keuangan. Untuk di ranah asmara ya sedikit berhati-hati. Mungkin di sini kamu perlu membersihkan energi dulu, baru kamu mengambil keputusan apa yang ingin kamu lakukan di dalam ranah percintaan atau asmara. Kalau kamu emang udah gak tahan dengan pasangan atau sesuatu atau lingkungan yang benar-benar membuat kamu ingin pergi ninggalin dia, kamu disuruh meditasi, kamu disuruh untuk mencari pencerahan dulu ya. Oke. Yang berhubungan dengan energi sihir atau black magic, aku melihat Echo Sword. Aku merasa di sini sekarang karmik sedang keadaan tertekan karena segala sesuatu ya, sihir yang dia kirimkan kepadamu di sini kembali kepada si karmik. Jadi dia kena gencatan semesta, genti ditali, genti diikat ya, genti ditahan, genti ditawan untuk menunggu keputusan. Makanya mungkin saat ini orang-orang yang toksik ya, yang merasa toksik banyak dalam keadaan kebingungan. Kira-kira harus seperti apa, kok tiba-tiba situasinya jadi terbalik, yang tadinya mengharap untuk menjahati kamu atau supaya kamu yang kena masalah, kok jadi dia. Ini bingung. Ya, orang-orang di sini juga pada bertanya, sebenarnya karmik ini maunya apa? Ya, di sini aku melihat ada pihak ketiga yang mengamati, si karmik ini maunya apa sebenarnya?
Karena di sini aku melihat semesta itu udah ngebiarin karmik untuk mengencet kamu, untuk menjahati kamu ya, karena mungkin juga sebagian untuk energi ujian kamu ya, untuk lolos apa enggak. Dan di sini kayak aku tuh kayak mendengar ada perjanjian antara karmik dengan kubu putih yang ya udah, istilahnya kamu boleh memberi keberkahan untuk dia, untuk manusia ini, tapi izinkan aku untuk mencoba atau menggodanya dulu ya Tuhan, kan aku memang tugasnya untuk menggoda dan membujuk manusia. Oke, dan kayak kamu kuizinkan, tapi kalau yang kamu godani lolos, maka kamu harus ngelepasin dia, nggak boleh dihajar ya dengan takaran tertentu. Nah ternyata begitu Anda lolos, mungkin di beberapa bulan yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu, ternyata karmik nggak terima begitu Anda lolos, dia kayak nggak terima, irinya keluar, marahnya keluar dengan siklus manusia yang mulai bagus, akhirnya malah mengencet dan mengencet yang sebenarnya itu seolah-olah tuh kayak yang sudah dilarang sama Tuhan, jadi nggak boleh sampai segitunya, sudah menyalahi kode etik, tapi tetap aja karmik ini menghajar para divine feminine maskulin yang sudah bertobat. Jadi di sini aku melihat ada karmik yang terhukum sudah, dan orang-orang yang menggunakan energi level rendah yang atau level buruk di sini juga pada termenung, gelisah, solusinya bingung, sedang nyari solusi untuk masalah, bingung gitu ngadepi situasi kehidupannya sendiri, jadi ikut kesangkut yang toksik-toksik ke kamu ini ya. Ini bisa energi kamu 100% ataupun enggak ya, karena di sini secara umum. Nah ini bisa jadi karmik ini juga si dia atau bukan ya, jadi yang penting kita simak aja, semoga bisa jadiin semangat supaya kita lebih baik, bukan untuk menendam ya. Oke. The Hierophant, aku lihat di sini ada pengadilan semesta untuk kamu dan karmik ya. Dan kalau untuk kamu di sini aku lihat kamu, karena kamu udah banyak yang lolos, maka di sini ganti karmik yang dihajar. Karena di sini aku melihat ada karmik yang masih tambeng untuk merencanakan sesuatu kepada kehidupanmu guys. Jadi udah dibilang udah cukup selesai ujian untuk divine feminine sama maskulin bertobat udah selesai. Karmik sudah saatnya beristirahat ya. Karena sebagai tugas semesta yang dalam ranah untuk ujian manusia juga ada batas waktunya. Tapi di sini aku melihat banyak golongan mereka yang masih nggak mau peduli, jadi nyalain kode etik. Jadi di sini dihukum sendiri sama Tuhan lewat semesta. Kalang kabut dan orang-orang yang terjerat karmik di sini aku melihat banyak yang bercerai. Bahkan di sini aku banyak melihat yang cekcok ya. Mungkin di sini bisa jadi apakah ini pelakor kamu dengan pasangan kamu atau orang-orang yang mengacau hubunganmu. Di sini banyak yang kena karma ya, tiba-tiba mungkin kecelakaan atau tiba-tiba marah-marahan sama pasangan yang sekarang, atau mungkin ada kehancuran usaha yang nggak terlihat secara signifikan tapi gelisah, jadi energinya ingin datang ke kamu dan minta maaf ya. Orang-orang yang pernah menyakiti kamu ini kayak ingin datang ke kamu dan minta maaf, energinya sampai seperti itu. Aku melihat di sini banyak jeratan karmik yang bisa kamu hindari dikarenakan kamu yang terus rajin berdoa ya. Aku lihatnya, mungkin ini juga salah satu dari kalian yang pinter-pinternya selain beribadah juga meditasi. Pokoknya di sini aku lihat kamu itu gencar banget untuk bisa terhindar dari serangan karmik yang sekarang. Ya walaupun kamu nggak sadar. Jadi di sini karmik ini masih memang bandel, masih ingin nyerang kamu ya, karena nggak terima dengan pencerahan yang kamu dapetin gitu loh. Bahkan aku lihat orang-orang yang tersangkut karmik ini banyak yang iri tentang pencapaian dan keberhasilanmu. Ya, sehingga di sini aku lihat banyak sekali masih magic atau halangan secara energi yang berusaha untuk mencegat kamu mendapatkan kelimpahan dalam ranah keuangan. Karena aku lihat sebenarnya di sini kamu divine feminine maskulin bertobat itu seharusnya sudah dapat jatah keuangan yang cukup melimpah dan bagus, tapi masih tersendat ya. Jadi di sini emang masih ada rezeki yang tersendat mungkin untuk kamu ya. Kalau aku dilihat di sini emang masih ada aja yang coba melemparkan panah-panah racun untuk karir dan keuangan kamu. Seperti itu. So kita lihat apakah kali ini mereka akan berhasil mengacaukan usahamu kembali, job kamu kembali, ya, hubungan kamu kembali dengan lingkungan yang sudah bagus ini. No. Mereka tidak berhasil. Mungkin memang saat ini masih terganggu, tapi mereka nggak berhasil. Mereka nggak berhasil ganggu kamu. Karena di sini aku lihat kamu duduk dan bertahta di atas langit, yang artinya apa? Di sini kamu sudah seorang king atau raja, ya, nggak akan berhasil. Jadi nggak usah cemas. Ini kayak seperti semacam proses aja sih untuk
kamu mendapatkan energi baru berupa pencerahan keuangan, karir, dan juga asmara yang menemui solusi. Karena memang di sini walaupun mereka berusaha untuk mencegah frekuensi kelimpahanmu ini berjalan, tapi aku lihat di sini masalahnya sudah kecetak gitu loh. Ada 10 cups yang artinya penadah rezeki ini sudah tercetak, sudah keluar dari semesta yang bersiap untuk ke kamu, ya. Jadi walaupun mau dicegah seperti apapun dengan cara dipanah atau apapun nggak bisa, cawan itu cukup kuat untuk kamu karena di sini ada energi doa kepada Sang Pencipta juga. Jadi semesta itu juga melindungi hak kamu, gitu. Jadi sabar ya, mungkin di sini ada dari Anda yang saat ini sedang gelisah dengan usaha kamu, keuangan kamu, karir kamu, ya kondisi kamu kok udah lolos tapi belum ya, nggak usah khawatir karena emang di sini masih ada serangan karmik. Jadi rajin-rajin aja tetap berdoa, beribadah ya, semoga bisa bersedekah ya, meditasi ya, supaya perjalanan uang kamu, rezeki kamu ini lancar ya. Di sini aku melihat banyak orang-orang yang masih terjadi dalam ranah dan bidang asmara karena karmik. Ini saatnya Anda introspeksi diri dan memperbaiki mana yang harus diperbaiki, gimana cara bersikap menghadapi mungkin orang-orang yang terhubung cinta kasih dengan kamu supaya keadaannya membaik ya. Jadi jangan sampai lengah. Jadi untuk siklus asmara masih banyak yang terpengaruh oleh siklus karmik yang baru-baru saja ini dilancarkan ya, melalui metode sihir, melalui metode setan bujukan, rayuan, hasutan hati. Ya, aku rasa di sini kita perlu mensahadatkan diri lagi, mengakui adanya Sang Pencipta dan utusannya, apapun agama Anda, supaya di sini ego kamu nggak berkembang lagi. Karena di sini aku melihat energi karmik berusaha untuk menyerang kamu melalui marah. Jadi kamu ingin dibikin kesel. Bawaannya kalau ketemu siapa aja itu kayak ingin kesel. Bawaannya kalau kamu dapat rezeki itu nggak bersyukur. Bawaannya kalau kamu sakit itu supaya kamu putus asa nggak akan sembuh. Terus bawaannya kalau kamu tuh cekcok suami istri itu biar kayak ada perselingkuhan itu. Ya, jadi kalau aku bilang masih 50-50 ya, hati-hati. Di sini aku melihat ada karmik yang akan mencoba untuk mengambil jatah kehidupan Anda dalam kisah percintaan. Hati-hati ya. Mungkin di sini diperhatiin orang-orang tersayang, orang-orang terkasih supaya mereka nggak sampai pergi dari kamu. Kalau ada yang salah segera diperbaiki. Perlakukan mereka dengan lembut ya. Kalau memang kamu yang salah kayak gitu. Jadi hati-hati untuk Anda di sini, jangan lengah ya untuk menjaga kisah asmara Anda. Untuk keuangan, The Tower, aku melihat di sini akan ada perubahan hidup yang menghancurkan karmik ya. Karena di sini lihat ini ada tower ya. Di sini ada kayak penampakan Satan kan, terjun jatuh, menggelap. Ini kamu, energinya pakaian kuning itu keceriaan. Ini mahkota yang akhirnya selama ini terkungkung di dalam permainan karmik di menara ini. Akhirnya menara ini kebakar karena semesta yang kayak menghantam kubu karmik karena terus ganggu kamu yang memang harusnya udah lolos. Jadi mereka tuh ada kalanya kayak diberikan izin atau hak untuk mengganggu kehidupan manusia ya, karena emang waktunya untuk pengujian iman. Tapi bukan berarti terus menjahati ya, bukan terus mengganggu, karena itu namanya jahatin. Ya, jadi di sini orang-orang yang bekerja sama dengan karmik atau terkena jeratan karmik nyatin kamu di sini, jungkir balik. Sepaham aku di situ. Sedangkan kamu di sini akan bisa melangkah maju bebas dari menara ini, karena udah nggak ada penghalang lagi kamu. Walaupun mungkin jalannya masih agak cukup terjal ya, karena baru saja dijebak. Tapi ini ada mahkota kemenangan untuk kamu. Ranah keuangannya bagus ya. Job karir. Ya, pengusaha, keuangan, job karir yang untuk usaha. Di sini aku melihat ada Two of Cups yang artinya ada energi yang cukup besar untuk kamu, lingkungan kamu, usaha kamu dan orang terdekat kamu untuk bahagia, karena akan ada sebentuk energi yang cukup luar biasa ini membawa keuangan berupa rezeki yang membahagiakan kalian. Bisa bahagiain kamu, pasangan kamu, usaha kamu, anak kamu, ortu kamu, siapapun. Ini untuk yang punya usaha secara pribadi atau mandiri. Untuk yang bekerja, gimana karirnya? Apakah siklus karmik ini masih berpengaruh? Coba kita lihat. Untuk yang bekerja di sini kamu mungkin akan sedikit mengalami pemborosan ya, karena mungkin gaya hidup kamu yang masih belum bisa simpel. Jadi di sini kalau bisa cobalah untuk hemat dan irit supaya gaji kamu nggak cepat habis, itu aja. Coba sedikit dikendaliin ya. Aku ngeliat di sini juga ada dari kamu yang kayak akan ada kenaikan pangkat ya. Kenaikan pangkat bisa jadi mungkin gaji kamu
naik kali ya, atau kamu punya peluang pekerjaan baru yang bisa kamu gunakan untuk lembur sehingga nambah penghasilan kamu kali ya untuk yang bekerja. Untuk yang pengangguran, siklus karmik masih berlaku sama kamu ya, hati-hati. Karena di sini aku melihat kamu yang kamu yang selalu pesimis ketika mencari peluang untuk kamu bisa berdikari sendiri ya. Jadi hati-hati, kalau kamu memang di sini sudah mulai ingin berkarir, kalau bisa yang sungguh-sungguh dan jangan pesimis. Gunakan doamu, meditasi, yoga jiwanya ya, supaya kamu bisa berdoa apa kemauanmu juga, semoga progres kuantumnya cepat realisasi ya. Jadi untuk yang bekerja masih warning karena di sini ada siklus karmik. Nah, ini kenapa kesialan ini datang, karmiknya bisa masuk untuk yang masih belum bekerja, karena Anda punya hubungan toksik dengan, mungkin tanpa sadar, tanpa sengaja dulu Anda pernah disakiti atau menyakiti orang lain, dan di sini belum diputuskan tali rantainya. Jadi masih bisa menggelayut di tempatmu karena ada rasa dendam mendendam. Coba deh putus siklus kutu karmanya lewat meditasi. Aku yakin kamu sudah beribadah dan berdoa ya, cepat-cepat kamu beribadah, berdoa, aku yakin itu sudah beramal kalau punya. Kemudian kamu segera di meditasi yoga jiwa part 1, part 2 lakuin semua ya, supaya apa? Supaya dendam-mendendam kamu ini selesai. Orang-orang yang tanpa sengaja kamu sakitin semoga mereda, memaafkan, sehingga memudahkan jalan kamu untuk mencari karir ya, untuk yang masih pengangguran ya. Jadi untuk yang sudah punya usaha, di sini akan ada peluang yang muncul membuat kamu semakin happy ya, happy bersama pasangan kamu atau happy sama keluarga kamu. Intinya kamu akan mengalami kemajuan cukup pesat di bidang usaha. Amin amin ya rabbal alamin. Segera ya, semoga 1-2 hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang bekerja, sekali lagi di sini ada keamanan finansial yang bagus ya, karena mungkin gaji kamu bagus tapi keborosan yang mengintai kamu. Cepet-cepet kendaliin ya keinginan belanjanya supaya nggak ngorot. Dan aku lihat juga akan ada peluang kerja keras yang lain untuk bisa kamu menambah pundi-pundi keuangan. Jangan lupa berbagi, keluarin sedekahnya. Amin ya. Karena di sini aku juga mengharap, kayaknya ada beberapa orang yang mengharapkan kamu untuk menolong dia, untuk kamu yang bekerja. Oke, paham ya? Ini yang usaha, untuk yang bekerja. Ini untuk yang pengangguran, masih hati-hati. Putuskan siklus kutu karmanya karena ini berhubungan dengan dendam-dendam, makanya jadi masih agak sulit ya. Dan juga jangan tebang pilih ya, mana yang bisa kamu gunakan untuk mencari cuan, lakukan dulu. Jangan malu, jangan gengsi, biarkan orang bicara apa, toh kamu kan nggak mencuri, istilahnya seperti itu. Ini karir, keuangan untuk yang jomblo. Oh, ada ya, ada masuk ranah jomblo, janda ya. Jadi untuk yang jomblo atau janda ini bisa laki-laki perempuan ya, dan ini juga bisa secara umum, jadi nggak terpaut kepada gender. Jadi ini mungkin kondisi umumnya ya. Di sini aku melihat energinya air ya, genangan air, yang artinya apa? Kalau air itu biasanya kan menghadirkan kesejukan setelah panas. Oh, bisa jadi di sini artinya baik kamu yang usaha, kamu yang bekerja atau yang pengangguran, di sini sebenarnya kamu akan mengalami kesuksesan, akan mengalami keberkahan kembali untuk masalah keuangan, di mana keuangan ini yang berimbas bisa akhirnya memenuhi keinginan kamu. Mungkin kamu punya cita-cita untuk bisa bayar hutang, kamu ingin cita-cita punya rumah tempat tinggal baru yang lebih bagus, yang lebih nyaman untuk kamu, keluargamu, atau kamu ingin pekerjaan kamu itu bisa menjadikan jalan kamu meminang seseorang, atau membuat kamu menemukan cinta yang baru yang memang jodoh kamu. Pokoknya intinya di sini ada sebuah kartu pengharapan yang keluar, yang intinya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi siklus karmiknya nggak begitu ngaruh ya ke kamu kalau aku rasa di readingan ini ya. Jadi kita lihat kartu yang terakhir, plusnya gimana situasi karmik sekali lagi saat ini. Aku juga ingin tahu apakah dia bertobat apa enggak, siklus pencerahan dia seperti apa. Tadi kan dihajar semesta tapi masih bandel ya. Coba kita lihat kartu terakhir untuk karmik. Kartunya sulit keluar ya guys, kayak nggak mau mungkin ya. Oke, aku cari dulu yang mantepnya. Bismillah. Karmik straight, masih kemayu ternyata. Walaupun udah dihukum, udah diajar, dia masih tetap kemayu, tetap nggak kapok ya. Mungkin inilah karmik. Jadi di bulan Juli ini karmik juga masih karmik masih kemayu ya. Aku nggak bilang bangkit, tapi masih kemayu alias gengsi lah kalau dia ngeliatin penyesalannya ke kamu gitu. Biarin aja, yang penting kita aman dan dia nggak berhasil manas-manasin kita ya kan ya. Lihat ini,
Toh di sini ada energi pencerahan untuk karmik memang. Jadi di sini karmik mungkin nggak terlalu terhukum, tapi dia juga nggak terlalu enjoy jalani. Bahkan aku lihat di sini karmik itu banyak bingung, cuma pinter nutupin diri itu aja sih. Kalau siklus karmanya dia bener-bener kayak kena karma, jadi bingung sebenarnya sekarang juga ya. Tapi nggak tahu ini mereka punya keyakinan yang kuat, ini keyakinan apa, apakah kepada Satan atau gimana, tapi mereka tetap berusaha untuk ya biar nggak ketahuan kamu kalau lagi sedang down dan hancur. Intinya masih jaga gengsi. Oke? Siapa kira-kira yang masih jaga gengsi di kamu, guys? Siapa tahu yang jaga gengsi di kamu dan sebenarnya kamu tahu dia udah bener-bener butuhin kamu, nggak ngerelain kamu pergi. Mungkin bisa jadi dia terkena jeratan energi karmik. Jadi kalau bisa dan kalau kamu mau, meditasi aja, kemudian di part 2 lanjutin supaya bisa mengafirmasi energi positif untuk orang-orang tersayang kamu barangkali ya, karena karmik ini agak bandel ya. Tapi Anda nggak usah khawatir, karena aku lihat kayak di bulan 7 ini di tanggal berapa ya, tanggal 20, 25, tanggal 21, 20, 25 dimulai tanggal 7 ya. Di sini aku lihat karmik kayaknya akan sedikit menyerah sih, karena takut mungkin banyak di antara kalian yang gencar-gencarnya berdoa, beribadah dan juga meditasi ya. Ini aku lihat kartu The Magician itu dia akan pergi secara diam-diam. Jadi di sini mungkin jaga gengsi, nggak mau kelihatan kalau susah sedih, tapi diam-diam ngilang atau diam-diam ngilangin jejak gitu supaya nggak jadi pusat perhatian kamu lagi kali ya. Karena aku lihat banyak di antara kalian yang ingin melihat gimana jatuhnya karmik ya. Seperti itu, rasain loh kayak gitu mungkin. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Yang penting di sini Anda aman-aman aja, terutama dalam masalah keuangan finansial tadi cukup aman. Cuma yang pengangguran ya lebih selektif lagi, hati-hati tentang dirimu, jangan sampai kamu masih membawa siklus dendam-mendendam atau ingin balas membalas supaya nggak sial gitu loh energi rezekinya. Untuk yang usaha, untuk yang bekerja bagus. Untuk yang pengangguran ada pencerahan. Kamu juga akan mengalami sama bagusnya kalau kamu mau mencabut siklus sakit hati kamu ya. Di meditasi yoga jiwa aja, coba disimak supaya kamu tahu mencabut sakit hati itu nggak sulit ya, tapi emang harus ada yang mandu. Semoga pencerahan itu bermanfaat untuk kamu ya. Sekian dulu readingan dari Aurora, semoga kalian makin semangat tapi nggak makin mendendam ya. Apapun agamamu, aku ucapkan salam toleransi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, senantiasa dijaga kesehatan, keselamatan, umur, rezekinya ya, dan juga keceriaan sehari-hari, terlindungi dari situasi toksik dan karmik seperti apapun itu. Amin amin ya robbal alamin ya. Sorry, tadi aku mau meditasi yang terbaru, tapi ada tamu. Jadi ini masih terus ada gangguan kalau mau bantu meditasi ya. Mohon maaf banget, semoga lewat readingan ini lebih bisa menghibur juga ya. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi ini bukan untuk dendam. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang baik. Bye-bye. Karmik, tobat ya karmik, jangan ganggu lagi. Bye-bye.